Nah, kalau kita bicara lagi parenting, kembali kepada pembicaraan parenting, ini berarti harusnya ada peran orang tua. Ada eh, apa namanya, usaha yang lebih besar dari orang tua, gitu ya. Bagaimana menyelesaikan keseimbangan mesin hati pada anak sebelum mereka ya keluar dari rumah, gitu. Apakah ke pesantren, apakah ke kampus, gitu. Apakah ke sekolah, gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas berat orang tua pada masa ini, gitu. Menyeimbangkan antara ketaatan kepada Allah, menyeimbangkan kasih sayang yang benar, yang sesuai dengan perintah dari Allah juga, dan menyeimbangkan bagaimana cara mengaktualisasi diri, cara menunjukkan eksistensi diri, yang juga sesuai dengan perintah Allah. Inilah yang menjadi tantangan dari orang tua. Ya, dan ini kan memang hukumnya wajib ya, hukumnya wajib harus sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuatu yang uh, ya sebenarnya pilihan ya, cuman bagi kita Muslim itu harusnya bukan pilihan lagi, tapi sebuah kewajiban. Nah, bagaimana caranya? Ya pertama, kalau memang sudah terjadi, gitu, kalau memang sudah terjadi, atau kita masih punya anak-anak yang kecil-kecil, kita nggak ingin ini terjadi seperti ini. Nah, yang pertama memang adalah membangun mesin hati kasih sayang yang kuat. Kita benar-benar mendidik anak itu dengan cara menyayanginya yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang jelas harus ada terbangun kedekatan secara emosi, bukan cuma dari materi. Ini yang pertama. Jadi mendidik anak, menunjukkan sayang itu bukan dengan materi, tapi dengan perasaan kita gitu. Dan ini kita lakukan dengan tetap menjaga aturan-aturan dari Allah, seperti usia ketika anak sudah usia mumayyiz di atas 7 tahun, ini kamarnya harus sudah dipisah, kasurnya sudah dipisah gitu. Jadi kalaupun laki-laki juga tidak satu kasur gitu, abang adik laki-laki tidak satu kasur, apalagi kalau laki-laki perempuan itu nggak boleh satu kamar gitu, harus pindah kamar. Nah, lalu bagaimana pakaian mereka, cara mereka menutup aurat, ini sudah kita ajarkan dari kecil dengan kasih sayang gitu. Jadi bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih sayang, sehingga di sana kasih sayangnya dapat, penghambaannya juga dapat sekaligus gitu. Lalu kita kenalkan bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Ketaatan-ketaatan kepada Allah kita tingkatkan. Nah, kalau misalnya sudah usia dewasa, sudah mahasiswa, ini sudah terjadi, yang paling utama untuk menguatkan lagi kasih sayang itu adalah dengan minta maaf. Orang tua harus minta maaf kepada anak bahwa sudah pernah salah dalam masalah mendidik. Yuk kita perbaiki sama-sama yuk. Ayah bunda juga akan berusaha untuk berubah. Kita belajar lagi agama, kita perbaiki lagi kehidupan kita sesuaikan lagi dengan perintah dan larangan Allah. Nah, itu yang pertama kali kita kerjakan. Nah, lalu mesin hati penghambaan kita kuatkan. Walaupun tadi sudah sekaligus juga, tapi ada lebih khusus lagi gitu. Bagaimana kita menjadikan syariat itu sebagai satu-satunya standar dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau anak itu sudah punya standar syariat dalam hidup mereka, itu akan lebih enak kita. Mereka mau pergi jauh, mereka mau ke kampus, mereka mau ketemu orang banyak. Kalau sudah punya standar benar salah itu adalah dari syariat, ya syariat itu kan kemana-mana nggak berubah. Gitu. Jadi kita juga tenang aja. Gitu. Apa nih kejadiannya? Syariatnya gimana? Paham nggak syariatnya? Paham. Gitu. Ya sudah, biarkan diselesaikan sendiri. Gitu. Nah, ini yang kami terapkan kepada anak-anak kami, yang sekarang ini sudah 3 orang ya di rumah. Yang satu sudah kuliah, yang satu sedang menjelang kuliah, yang satu mau sudah pondok kemarin di SMP, sekarang mau pondok di SMA. Benar salah, ini kami ya tinggal disadarkan kepada syariat gitu. Jadi nggak ngeraka-raka sendiri, sehingga penghambaannya naik, mesin hati penghambaannya dapat gitu, terpenuhi dengan baik. Karena memang secara penciptaannya mesin hati penghambaan itu hanya akan baik kalau mengikuti
perintah Allah, mengikuti perintah dan larangan Allah, selesai. Jadi jadikanlah syariat ini sebagai standar benar salah dalam melakukan perbuatan pada diri anak-anak kita. Gitu. Nah, kalau yang sudah dewasa, ya itu tadi mulai dengan meminta maaf, mau lagi kedekatan. Yuk kita belajar lagi sama-sama, yuk nak yuk. Gitu. Jadi jangan biarkan mereka belajar sendiri, kita dampingin. Kita belajar lagi, oh ternyata ini boleh, ini tidak boleh. Nah, lalu kita bangkitkan lagi eksistensinya terakhir. Kepercayaan dirinya kita kuatkan lagi. Dia dulu pernah salah, kita juga pernah salah. Yuk kita sama-sama bangkit, yuk kita sama-sama menguatkan lagi, yuk kita sama-sama berprestasi lagi, yuk kita kejar ketaatan lagi, yuk kita kejar keberhasilan-keberhasilan yang lain, yuk lakukan bersama. Gitu. Jadi sekaligus kasih sayang dapat, penghambaan dapat, eksistensi juga dapat. Gitu. Nah, inilah sebenarnya yang secara sederhananya dengan menggunakan konsep mesin hati ini cukup 3 itu saja gitu kita berikan kepada anak kita, insya Allah itu cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Mereka tidak akan mencoba-coba gitu ya, karena jelas aturan benar salahnya sudah jelas dari Allah, itu ada, tinggal diikutin. Lalu ada rasa sayang sama orang tua yang membuat mereka semakin terikat gitu. Ini orang tua sedih nggak ya kalau aku berbuat seperti ini? Ini kemarin orang tua sudah nasihat seperti ini. Gitu. Lebih kuat lagi gitu. Benar-benar kalau ada hantaman dari luar tuh udah gampang lah gitu. Orang tua aku sayang aku kok, Allah sayang aku kok. Gitu. Kurang apa lagi gitu? Nggak ada kurang apa lagi gitu. Udah lengkap dirinya. Gitu. Nah, lalu eksistensinya juga lahir dari keyakinan dia bahwa dia telah melakukan sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya udah lengkap udah kayak gitu tuh apa lagi gitu. Nggak ada lagi yang dikhawatirkan. Nah, ini yang ingin kita bangun pada diri anak-anak kita yang masih di bawah usia balik, apalagi yang di atas usia balik, gitu ya. Yang kita harapkan pada generasi pemuda kita di usia-usia mahasiswa, di usia-usia SMA, mereka punya ketaatan yang kuat kepada Allah. Walaupun secara generasi ini sedang bermasalah, tapi masih bisa kita kuatkan secara personal. Memang lebih berat, gitu ya. Makanya orang tua juga harus lebih kuat juga upayanya, gitu. Nggak boleh lengah dalam kondisi sekarang. Gitu. Dikuatkan lagi hubungan kasih sayang mana, gitu ya. Berbeda kan ya cara menyayangi anak di usia sebelum balik dengan sudah balik, gitu ya. Kalau usia di bawah balik itu masih banyak didampingin, dimanja-manja. Kalau sudah balik itu ya kita lebih memberi kepercayaan kepada mereka, gitu. Jadi kita beri ruang bagi mereka untuk mengaktualisasi dirinya juga, gitu. Jadi nggak melulu harus dituntun kemana-mana lagi, gitu. Nah ini juga sekaligus nanti akan menguatkan eksistensi dirinya. Jadi semua itu sekaligus berjalan. Mesin hati itu 3 faktor mesin hati tersebut akan sekaligus naik dan sekaligus kuat. Nah inilah sebenarnya menjadi benteng hati bagi anak ketika anak itu keluar dari rumah. Ya, mungkin insya Allah kita ketemu lagi di bincang hati pekan depan. Semoga istri sudah bisa hadir dan kendala-kendala teknisnya juga sudah bisa kita perbaiki lagi. Doakan gitu ya, doakan supaya segala kendala teknis ini bisa kita segera selesaikan. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.